meratifikasi Konvensi CEDAW atau menjalankan Konvensi CEDAW sebagai bagian dari hukum nasionalnya. Indonesia mengesahkan CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Melania Saputri. Saya mahasiswa semester 6 Hukum Keluarga Islam di mata kuliah Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak. Di sini saya akan membahas mengenai CEDAW atau Konvensi Perempuan, di mana CEDAW ini merupakan satu-satunya hukum internasional yang melindungi hak-hak kaum perempuan. Yang saya temukan hingga April 2014 tercatat 188 negara telah meratifikasi Konvensi CEDAW atau menjadikan Konvensi CEDAW ini sebagai bagian dari hukum nasionalnya. Indonesia mengesahkan CEDAW ini melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Internasional penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Melalui pengesahan ini, Indonesia berkomitmen untuk menghormati, melindungi, mempromosikan, serta melaksanakan pemenuhan hak asasi perempuan warga negaranya sesuai ketentuan Konvensi CEDAW ini. CEDAW memiliki 3 prinsip dasar, yaitu 1. Prinsip kesetaraan substantif, 2. Prinsip non-diskriminasi, dan yang ketiga itu adalah prinsip kewajiban negara. Kali ini saya akan membahas prinsip yang kedua, yaitu mengenai non-diskriminasi. Sesuai pasal 1 Konvensi CEDAW, diskriminasi terhadap perempuan itu berarti segala pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau bidang lainnya atas perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Prinsip non-diskriminasi berarti prinsip untuk tidak melakukan diskriminasi sebagai yang dimaksud oleh pasal 1 Konvensi CEDAW tersebut. Diskriminasi terhadap perempuan itu dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung, ya. Diskriminasi langsung itu mengacu pada perbuatan yang ditujukan kepada perempuan yang jelas-jelas mempunyai maksud diskriminasi. Secara langsung, yang sudah langsung jelas-jelas mempunyai maksud untuk mendiskriminasi tadi itu. Dalam konteks negara, diskriminasi langsung biasanya dilakukan melalui kebijakan-kebijakan negara yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Contoh diskriminasi langsung adalah pembedaan peran perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga, yang dimana itu dibakukan dalam undang-undang perkawinan. Laki-laki menjadi kepala keluarga, pemegang peranan di wilayah publik, sedangkan perempuan menjadi ibu rumah tangga dan lebih banyak peran di wilayah domestik. Untuk anak-anak biasanya anak laki-laki lebih diutamakan daripada anak perempuan. Diskriminasi tidak langsung terjadi ketika suatu tindakan tanpa maksud mendiskriminasi, namun dampaknya menghambat, membatasi, atau menafikan hak perempuan untuk dapat menikmati hak-haknya dalam semua bidang. Hampir sama, cuma yang pertama kan secara langsung terang-terangan itu untuk mendiskriminasi, dan kan di sini itu tindakan tanpa maksud mendiskriminasi, tapi dampaknya menghambat juga. Diskriminasi tidak langsung biasanya muncul ketika hukum atau budayanya dibuat netral gender, ya. Artinya dalam aturan tidak membedakan perempuan dan laki-laki, perlakuannya sama ditujukan untuk keduanya, namun dalam prakteknya perempuan mendapatkan diskriminasi karena perlakuan atau nilai-nilai yang berlaku akibat sistem patriarki dalam masyarakat. Contohnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengenai wajib belajar 9 tahun bagi anak usia sekolah, ya. Tak terkecuali anak perempuan di situ. Pada kenyataannya banyak ditemui di pelosok desa, banyak ditemui anak perempuan yang tidak bisa hadir di sekolah karena orang tua lebih memprioritaskan pendidikan bagi anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Selain itu, anak perempuan biasanya dibebani dengan pekerjaan rumah tangga yang lebih banyak dibandingkan anak laki-laki. Bentuk diskriminasi lain adalah diskriminasi waktu sekarang, yaitu diskriminasi yang masih atau sedang berlangsung. Misalnya pada program wajib belajar 9 tahun tadi, yang hingga saat ini terutama di pelosok masih banyak anak perempuan yang tidak dapat mengakses pendidikan dasar atau
yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan di dasar hingga sampai lulus sekarang ini. Diskriminasi di masa lalu yaitu diskriminasi yang terjadi di masa lampau. Namun biasanya dampaknya masih dirasakan hingga saat ini, sampai sekarang ini. Contohnya perempuan yang melalui ajaran atau nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua dan masyarakat terbentuk menjadi pihak yang tidak biasa mengambil keputusan baik di tingkat keluarga maupun di masyarakat. Hal tersebut berdampak pada kondisi perempuan saat ini yang secara jumlah itu dan peran belum sebanding dengan laki-laki. Misalnya dalam pengambilan keputusan di lembaga negara atau organisasi lainnya. Diskriminasi berlapis yaitu gabungan dari diskriminasi sekaligus, misalnya etnis, jenis kelamin, orientasi seksual, status sosial, stratifikasi kan ya, agama dan sebagainya. Contohnya itu terjadi pada perempuan yang HIV/AIDS, yang tinggal di pelosok desa, hidup miskin dan minim pendidikan. Kondisi tersebut menyebabkan ia mengalami diskriminasi berlapis. Ketika hidup dengan HIV/AIDS, dia sangat mungkin mengalami pengucilan dari keluarga dan masyarakat. Ditambah lagi di banyak pelosok, layanan kesehatan hanya terdapat di tingkat kecamatan. Diskriminasi masih terjadi hingga saat ini. Karena adanya sistem patriarki tersebut. Sistem patriarki itu adalah sistem di mana masyarakat yang menggambarkan relasi kuasa yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan, dengan memberikan peran lebih kepada laki-laki untuk menjadi pemimpin utama dalam pengambilan keputusan dalam suatu keluarga atau kelompok. Peran dan fungsi yang lebih pada laki-laki menempatkan posisi perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Pada sistem patriarki ini, dominasi laki-laki dalam peran dan fungsi ini dikembangkan, dilanggengkan melalui nilai-nilai, norma, serta praktek-praktek kontrol terhadap perempuan. Contohnya ketika satu keluarga memiliki anak laki-laki, maka biasanya keluarga tersebut akan membangun nilai-nilai bagaimana menjadi laki-laki, seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Ungkapan jangan cengeng seperti anak perempuan misalnya, seringkali dilontarkan kepada anak laki-laki. Hal ini terjadi karena sistem patriarki menempatkan anak perempuan dalam posisi yang lebih rendah, lebih lemah dibandingkan anak laki-laki. Perempuan juga dihadapkan pada praktek yang membatasi gerak seperti larangan keluar malam, aturan berpakaian, pembatasan akses kepemilikan dalam keluarga. Sangat penting bagi semua pihak untuk mempunyai pemikiran dan pemahaman mengenai prinsip non-diskriminasi tersebut terhadap perempuan. Pemikiran non-diskriminasi tersebut terhadap perempuan harus terus dipertahankan, baik secara de jure atau secara hukum, dan secara de facto atau secara fakta. Seperti contoh wajib belajar yang telah disampaikan sebelumnya, secara de jure, program wajib belajar 9 tahun adalah netral gender atau tidak mendiskriminasi perempuan maupun laki-laki. Namun secara de facto, anak perempuan tidak dapat mengakses program tersebut karena orang tua yang memprioritaskan pendidikan bagi anak laki-laki. Selain itu, anak perempuan juga lebih banyak dibebani dengan tugas rumah tangga. Kondisi seperti ini dapat diatasi dengan merubah cara pandang dalam melihat perempuan. Perempuan adalah perempuan yang mampu memenuhi peran dan fungsi yang setara dengan laki-laki, baik di rumah tangga atau sektor masyarakat lainnya. Misalnya dengan membiasakan keterlibatan laki-laki dalam rumah tangga, baik dewasa dan anak-anak untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Sebaliknya, perempuan perlu dilibatkan dalam penyelesaian masalah serta pengambilan keputusan, baik dalam keluarga maupun sektor masyarakat. Hal ini bisa menjadi awal untuk merubah relasi kuasa agar lebih setara dan adil gender. Demikian penjelasan dari saya tentang prinsip non-diskriminasi, satu dari 3 prinsip yang ada dalam SIDAU. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.